Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurliakan akan menjelaskan tentang metode penelitian arkeologi. Data arkeologi adalah informasi yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan dan analisisnya atas tinggalan arkeologi yang bersifat fisik, melalui metode pengumpulan di tingkat observasional dan metode analisis di tingkat deskriptif. Selain istilah tinggalan arkeologi, ada pula istilah lain yang serupa benda arkeologi, objek arkeologi, atau bukti arkeologi. Tinggalan arkeologi dapat berwujud yang pertama yaitu artefak, yaitu benda alam yang diubah oleh tangan manusia baik sebagian maupun seluruhnya. Yang kedua yaitu fitur, yaitu artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya tanpa merusak. Yang ketiga yaitu ekofak, yaitu benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu ada istilah situs, yaitu tempat ditemukannya artefak, fitur, dan ekofak, yang dapat dianggap pula sebagai bentuk tinggalan arkeologi, terutama ketika kita mengkaji sekumpulan situs dalam suatu kawasan. Dengan demikian, situs itu dengan berbagai unsur yang dikandungnya dapat merupakan satuan-satuan pengamatan dalam wilayah penelitian skala makro. Berikutnya yaitu analisis terhadap temuan arkeologi. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu analisis terhadap satuan-satuan benda arkeologi secara individual yang disebut analisis spesifik. Yang kedua yaitu analisis terhadap suatu himpunan temuan yang memperhatikan hubungan antara artefak dengan artefak, hubungan antara artefak dengan fitur, dan artefak dengan sumber daya lingkungan, yang disebut analisis konteks. Dengan analisis spesifik dimaksudkan mengurai atau memecahkan suatu satuan benda arkeologi berdasarkan atributnya. Atribut tidak lain adalah satuan terkecil dari tinggalan arkeologi yang dapat diamati, yang pada umumnya terdiri dari 3 macam, yaitu pertama, atribut, bentuk, dan ukuran dari temuan benda arkeologi secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Misalnya, bentuk denah dan ukuran sebuah piring, bentuk denah dan ukuran bangunan. Jika suatu tinggalan arkeologi ditemukan tidak utuh, seperti pecahan dari sebuah periuk tanah liat, maka sebelum dilakukan analisis bentuk benda itu harus direkonstruksi dahulu di atas kertas. Yang kedua yaitu atribut teknologis, seperti cara membentuk wadah dengan teknik roda putar, cara menghias tembikar dengan teknik tatap landas, teknik mengaitkan batu-batu candi, dan teknik gosok yang menyusun bata-bata candi. Yang ketiga yaitu atribut gaya, seperti warna, tekstur, dan ragam hias. Setelah kegiatan analisis selesai dan data arkeologi dapat digolongkan dengan cara klasifikasi taksonomik yang memperhitungkan semua atribut yang ada ke dalam tipe-tipe dan variasi-variasi, atau dengan cara klasifikasi analitik yang hanya memperhitungkan satu atau beberapa atribut tertentu karena ketiadaan atribut-atribut lain. Dengan metode klasifikasi, selain dapat menyederhanakan data yang berlimpah dan kompleks, peneliti dapat pula melihat hubungan-hubungan tinggalan arkeologi atas dasar atribut bentuk, ukuran,
teknologis dan stilistik, serta hubungan-hubungannya dalam dimensi waktu dan ruang. Semua data yang diperoleh tersebut dapat diintegrasikan dalam bentuk tabel-tabel kualitatif dan kuantitatif. Setelah data terkumpul dengan jelas, peneliti dapat mulai memberikan atau mendeskripsikan data yang sudah diolah itu untuk ditulis dalam laporan, baik yang tidak diterbitkan seperti laporan peneliti arkeologi maupun yang diterbitkan seperti berita penelitian arkeologi. Bersama-sama dengan catatan lapangan, kedua naskah tersebut selanjutnya dapat digunakan dan dikembangkan peneliti untuk bahan interpretasi yang diperlukan pada tingkat penelitian eksplanatif. Dalam implementasi di lapangan, penelitian arkeologi memerlukan berbagai tahapan yang mutlak harus diikuti. Tahapan penelitian tersebut dimulai dari proses pengumpulan data arkeologi melalui survei dan ekskavasi, serta diakhiri dengan publikasi sebagai upaya sosialisasi hasil penelitian, baik untuk lingkup ilmiah maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya itu tahapan penelitian. Tahapan yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data terdiri dari A. Teknik pengumpulan data meliputi 1. Penjajagan. Yang kedua yaitu survei. Yang ketiga ekskavasi. 2. Yaitu hasil pengumpulan data. Yang pertama yaitu berupa artefak, yang kedua berupa ekofak, dan yang ketiga fitur. Selama melakukan survei dan ekskavasi, peneliti melakukan perekaman data berupa catatan, gambar, peta, formulir, foto, video, baik terhadap artefak, ekofak maupun fitur. Selain itu, perekaman juga dilakukan terhadap keadaan lingkungan sekitar situs. Yang kedua yaitu pengolahan data lapangan. Yang pertama, klasifikasi awal. Artefak dan ekofak yang terkumpul harus segera dibersihkan dan dikonservasikan. Apabila perlu, dicatat proses penemuannya, difoto, digambar, dan sebagainya. Atas dasar itu, maka perlu dilakukan pengklasifikasian awal didasarkan atas kategori terhadap artefak, ekofak, dan hasil perekaman data. Perlakuan terhadap artefak dan ekofak. Yang pertama, penomoran dan penginventarisasian berdasarkan kategori. Yang kedua, pengkatalogisasian dan pemilahan berdasarkan kategori. Dan yang ketiga yaitu penyimpanan berdasarkan kategori. Perlakuan hasil perekaman data. Yang pertama yaitu proses perekaman catatan, gambar, peta, dan lain-lain dirujuk silang dengan penomoran dan penginventarisasian artefak sesuai dengan penjabaran sebelumnya. Apabila perlu diberi tambahan informasi, catatan ini juga dirujuk silangkan dengan pengkatalogisasian dan pemilihan apabila perlu diberi catatan tambahan. Yang kedua yaitu hasil proses perekaman. Hasil perekaman ini berbentuk arsip, catatan, arsip lapangan, ekskavasi, katalog, gambar, foto, dan film. Yang ketiga yaitu tahap analisis dan rekonstruksi kebudayaan. Analisis dapat dilakukan
terhadap data yang telah siap saji dan telah dipublikasikan. Sementara itu, rekonstruksi dapat dilakukan sebagai dengan arahnya apakah teknologi, sosial, ideologi, bahkan ketiganya. Selain itu, juga diinterpretasikan pengambilan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan sintesa, yaitu dengan menarik relasi antara informasi tiap-tiap hasil analisis. Dalam melakukan interpretasi, seorang arkeolog akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dua pertanyaan yang terakhir merupakan pertanyaan peneliti yang menggunakan metode eksplanasi, sedangkan pertanyaan lain merupakan pertanyaan dengan menggunakan metode deskriptif. Bagan tahap penelitian arkeologi. Yang pertama yaitu pengumpulan data, terdiri dari survei dan ekskavasi. Yang kedua yaitu pengolahan data, membersihkan dan konservasi, katalogisasi, klasifikasi awal dan lanjutannya. Yang ketiga yaitu analisis, klasifikasi analitis, sosiofag, teknofag, ideofag, dan diproyeksikan ke dalam satu dimensi, dua ruang, 3 dimensi waktu, dan dimensi budaya. Dan yang terakhir akan memunculkan rekonstruksi kebudayaan dan sejarah Indonesia kuno. Yang terakhir yaitu tahap pelaporan dan publikasi. Tahap ini merupakan konsekuensi yang wajib dilakukan oleh setiap peneliti arkeologi sebagai pertanggungjawaban moral dan akademis terhadap peneliti yang dilakukan. Selain itu, juga bertujuan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dengan sasaran masyarakat ilmiah dan masyarakat umum. Permasyarakatan hasil penelitian arkeologi dapat berupa 1. Publikasi, 2. Pameran, 3. Visual, dan 4. cybermedia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. See you next time.